Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bunda Dokter dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Dr. Rahmawati atau biasa dipanggil dengan Dr. Rahma atau Bunda Dokter. Baiklah, kita akan membahas tentang di sini tentang soal parenting dengan tema mengoptimalkan perkembangan anak kita di masa golden age. Masa golden age atau pertumbuhan emas itu adalah masa yang sangat penting yang harus orang-orang tua, pengasuh, siapapun yang dekat anak-anak ketahui. Baik itu guru, ya. Di masa-masa ini, pertumbuhan dari 0 sampai dengan sekitar 7 tahun itu adalah masa-masa yang sangat penting dan tidak boleh terlewati oleh para orang tua. Kenapa? Karena di masa golden age anak sedang menyerap, sedang optimal dalam pertumbuhan secara fisik dan psikisnya. Nah, disinilah perlunya waktu untuk orang tua membimbing, mengasuh dengan tepat sebuah hatinya. Kenapa? Karena di masa golden age mereka ini mengamati benar-benar apa yang terjadi di sekitarnya, mempelajari, mengikuti. Ibarat spon, anak kita ini benar-benar yang menyerap begitu maksimal ketika usia golden age. Ibarat sebuah kertas yang kosong, anak kita ini benar-benar bisa menerima dengan bagus apa yang ditulis di atas kertas ini. Jadi berhati-hatilah untuk para orang tua, para pengasuh, juga para pendidik ya yang mendidik mereka di usia-usia golden age. Karena pada masa pertumbuhan emas ini mereka optimal sekali dalam menyerap, belajar mereka, apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari, dia benar-benar simpan hingga menjadi file yang kuat di dalam pikiran mereka. Nah, disinilah yang harus diperhatikan. Jadi apa saja yang harus diperhatikan? Satu, menstimulasi dengan tepat, menstimulasi motorik anak kasar dan halus, ya. Agar apa? Agar mereka menjadi kreatif, agar mereka menjadi tumbuh dengan kuat, cerdas, dan bisa bersosialisasi dengan baik. Disinilah berhubungan dengan kecerdasan majemuk yang ada 12 kecerdasan. Jadi kecerdasan ini adalah motoriknya, jadi kinestetiknya, geraknya, juga sosialnya, kecerdasan intrapersonal, interpersonal. Nah, ini yang akan melejitkan kecerdasan itu. Karena memang kecerdasan sudah Allah berikan, sudah Tuhan berikan, tapi kita sebagai orang tua yang melejitkannya, yang mengaktifkannya. Kedua adalah merangsang kreativitas buah hati dengan cara, karena kenapa? Dengan cara kita mengeksplor kemampuan mereka. Kenapa? Kreativitas ini adalah dasar kemampuan yang mereka miliki, keterampilan yang mereka miliki. Kalau mereka sejak dini sudah dieksplor, sudah dilatih, sudah didorong kreativitasnya, insya Allah mereka akan menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan setiap persoalan hidup, setiap ada masalah. Dia akan membuka kreativitas mereka untuk menjadi kreatif dalam berbagai menghadapi persoalan hidup dan permasalahan yang ada. Lalu ketiga, menstimulasi kecerdasan si kecil. Nah, kecerdasan ini banyak. Ya, tadi berhubungan dengan kecerdasan majemuk, ada 12 kecerdasan. Kita harus merangsangnya sejak dini, lebih baik karena kita akan tahu potensi, kemampuan si anak, potensi dan bakat si anak. Ini adalah tugas orang tua. Jadi tidak ada selain orang tua yang bisa melejitkan kemampuan, potensi dan bakatnya, mengasah, menggali dan mengasah bakat anak kita. Jadi hanya orang tua yang tahu sebetulnya. Dan bukan para pengasuh, bukan juga guru-guru yang ada di sekolah. Walaupun mungkin kita bisa mendapatkan informasi dari guru-guru anak-anak kita di sekolah kemampuannya itu. Jadi kecerdasannya ini tetap harus distimulasi. Karena apa? Karena sudah Allah berikan nih, kerangka itu sudah Allah berikan. Tinggal orang tua yang membentuk satu bangunan pada anak-anak kita. Ingat, kemampuan, potensi dan bakat anak-anak kita adalah harta karun buat mereka sendiri. Karena kalau mereka punya potensi dan bakat terwadahi lalu terasah, nah mereka akan menjadi pribadi yang percaya diri karena sejak kecil mereka sudah mengenal dirinya, sudah mengenal bakat dan potensinya sejak dini. Ini adalah tugas orang tua, jangan terlewati di masa pertumbuhan emas atau golden age. Setelah kita mengasah kecerdasannya, kita akan tahu potensi serta bakatnya. Kita sebagai orang tua wajib mendukung, membimbing dan memberikan wadah untuk kemampuan mereka. Karena
Proses pembelajaran ini pun akan berhubungan dengan sel saraf, sel neuron ya. Kalau anak-anak yang Allah berikan sekian miliar sel sarafnya, itu dalam proses pembelajaran itu akan terjadi sinaps. Hubungan antar sarafnya akan bagus sekali, seperti ibarat sebuah pohon, ranting-rantingnya akan terus bercabang-cabang. Tapi bila seorang anak tidak dilatih, kemampuannya sejak dini akan hilang begitu saja. Proses percabangan ibarat sebuah pohon, percabangan itu tidak akan terjadi. Sayang sekali, sayang sekali. Yang terakhir adalah mengasah kognitif anak. Ini adalah satu investasi yang luar biasa yang orang tua berikan pada anak-anaknya. Kenapa? Dengan kita mengasah kognitif anak-anak kita, itu akan menjadikan mereka ketika dewasa, beranjak dewasa, berpikir logis. Lalu, ini akan menjadikan mereka mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, juga mencintai lingkungan sekitarnya, bersikap santun. Oleh karena itu, kecerdasan ini akan berhubungan dengan kecerdasan majemuk. Jadi, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tapi yang terpenting dari itu semua, di masa-masa pertumbuhan emas ini adalah satu, yang terpenting garis merah, menanamkan karakter positif, akhlak yang baik. Itu yang utama dulu. Jadi belajar itu dulu, insya Allah mereka akan bisa belajar yang lainnya, karena nanti logikanya akan jalan. Yang harus disadari oleh para orang tua di masa-masa pertumbuhan emas atau golden age ini adalah penanaman akhlak, karakter positif yang mengakar kuat dari diri si anak, dan akhlak yang baik. Kenapa? Ini banyak sekali yang salah kaprah. Orang-orang tua memaksakan anak-anaknya untuk belajar matematika dengan sangat keras. Boleh kita perkenalkan berhitung, tapi bukan berarti mereka di usia 5 tahun harus sudah mahir dalam bermatematika. Apalagi kalau memang kecerdasan si anak bukan pada matematika atau berhitung. Kenapa? Yang paling krusial, yang paling harus digarisbawahi, yang terpenting adalah menanamkan akhlak yang baik. Karena ini pembelajaran ini adalah untuk merangsang otak kanannya. Kalau anak-anak sudah dipaksakan terlalu keras ya saya bilang, untuk belajar matematika sampai mahir di usia pertumbuhan emas ini, itu yang terjadi adalah otak kirinya yang berkembang. Sedangkan otak kanan yang merangsang untuk dia berpikir, untuk merangsang simpati, empati dia, itu yang akan berkurang. Jadinya anak menjadi egois. Nah, disinilah peran orang tua harus memahami bagaimana kerja otak kiri dan otak kanan. Lalu bagaimana berhubungan dengan psikis si anak, dengan proses pembelajaran yang terjadi pada saraf-saraf di otak mereka. Ini yang disayangkan kalau orang tuanya salah. Ini yang sangat sekali disayangkan bila pertumbuhan emas ini diabaikan begitu saja. Baik, sampai di sini dulu. Kita akan nanti next akan ada tayangan lagi mengenai pembahasan tentang masa-masa anak di pertumbuhan emas atau golden age di bagian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.